Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jadi kali ini saya mau menjelaskan tentang tugas yang diberikan, sekaligus memberikan teman-teman wawasan. Ya. Jadi akan memberikan wawasan, karena ini saya rasa akan membantu dalam pengerjaan tugas akhir. Ya. Jadi dasar dari tugas yang diberikan ini sebenarnya adalah membantu menjadi simulasi ya buat teman-teman. Karena kan kalau tugas akhir itu, kalau di kita ada bisa bentuk yang wet lab, untuk penelitian ya, bisa bentuknya literatur review. Nah, saya akan coba mengulas tentang dua aspek tersebut. Jadi tugas ini sekaligus jadi simulasi buat kalian nanti ngerti nih gimana sih caranya kalau eksperimen, gimana caranya kalau buat lab ya. Jadi overall di sini sebenarnya udah ada tugas yang saya berikan itu saya kasih dalam bentuk dua aspek. Yang pertama itu adalah kalian bertanya pada pada masyarakat sekitar ya, bagaimana sih cara mengerjakan cara mengobati yang benar di sekitar situ ya. Yang kedua, ada aspek juga bahwa teman-teman di sini menelaah jurnal yang saya berikan, gitu ya. Ini sebenarnya dua aspek yang mungkin cukup menjadi gambaran dalam pengerjaan tugas akhir ya. Nah, saya akan coba bahas, memberitahu bagaimana cara pengerjaannya ya. Oke, jadi tugas pertama, teman-teman kan menanyakan nih pada masyarakat sekitar ya, apa sih obat yang sering digunakan di sana misalnya gitu ya. Nah, supaya teman-teman bisa merasakan rasanya seperti kalau wet lab ya. Nah, di wet lab itu kalau di fitokim atau di farmakologi juga ada ya, ada studi namanya studi lapangan ya, studi lapangan itu kita menanyakan ke masyarakat di mana masyarakat itu menjadi respondennya, menjadi sumber informasinya dan kita menjadi surveyornya ya atau sebagai yang melakukan surveinya. Nah, ini data ini sebenarnya yang disebut dengan data empiris itu kayak gini awalnya gitu. Jadi data empiris itu berasal dari misalnya masyarakat sekitar gitu ya. Nah, dan tadi teman-teman bisa lihat di modul ini bisa di apa namanya? Bisa di teman-teman bisa lihat di modul. Nah, nanti bisa diisikan di sini ya. Jadi di sini bentuknya itu kalau kita melakukan pengambilan data, bentuknya biasanya dalam bentuk kuesioner ya. Nah, kalau lebih lanjut lagi memang seharusnya teman-teman membuat sampelnya berapa, populasinya berapa. Cuma dalam hal ini saya mencoba sampelnya dari teman-teman semua, responden yang ada sekitar teman-teman. Ini bisa banyak banget hasilnya ya. Nah, jadi di sini pertama kalian isi apa? Pertama isi nama mahasiswanya ya. Saya coba contoh saya di sini, Aldi misalnya ya. Kemudian di sini NPM saya misalnya berapa? 25018 ya. Misalnya saya angkatan 2018, saya kelas A. Nah, ini adalah informasi respondennya ya. Ya tadi itu kalian sebagai surveyor, nah kalau ini informasi respondennya. Responden saya itu adalah tetangga saya, Pak Asep. Kalian boleh nulis nama, boleh juga nulis inisial, misalnya namanya Asep Rohmat, misalnya AR, ya. Boleh juga nama, di sini boleh Asep Rohmat, ya. Usia respondennya ini ngaruh buat nanti melihat karakteristik dia. Misalnya usianya masih muda nih, dan usia 45 tahun, ya boleh. Kalau udah sepuh, tulis saja dari 55 tahun. Nah, ini adalah form kesediaan ya, menyatakan bahwa teman-teman dan responden ini sudah bersedia. Jadi ini penting dalam pengambilan data, karena kadang-kadang orang tuh nggak nanyain dia mau apa enggak gitu ya. Nah, kalau ini dia udah nanya, dia udah bersedia. Oke, lanjut berikutnya. Nah, berikutnya di sini teman-teman mengisi data daerahnya dulu nih. Ya, data daerahnya, nama desa kelurahan ini misalnya daerah rumah saya aja ya. Misalnya rumah saya di misalnya udah ya. Desa saya misalnya ya, Desa Kolot, kecamatan saya misalnya di Cilau. Kalau di dalam, tapi kalau misalnya di luar kota, kalian boleh tulis nih misalnya kecamatan Rego, kota Bandung. Boleh. Kan takutnya ada yang bukan orang Garut, nggak apa-apa, boleh ya. Tapi kalau enggak, kosongin aja. Kayak gini boleh. Nah, di sini kalian menanyakan tentang tanaman yang kalian cari. Nama daerahnya apa? Misalnya kalau di saya nyebutin tentang kunyit, misalnya koneng aja ya. Koneng. Nama ilmiahnya itu adalah kurkuma misalnya ya. Kemudian familinya teman-teman cari, oh dia famili apa nih? Ini saya menuliskan famili yang umum dan kayaknya semua ada di sini sih, teman. Kalau misalnya belum ada ya berarti bikin sendiri aja ya. Sini familinya misalnya adalah Zingiberraceae, bagian yang digunakannya rimpang. Tapi kalau misalnya ada bagian lain boleh Pak. Misalnya ya. Di sini tulis aja kayu atau apa, tapi konsep kayaknya rimpang doang.
khasiatnya. Nah, ini kalau di dalam etnomedicine ya, itu setiap khasiat itu ada klasifikasinya. Jadi dia harus termasuk ke minimal satu dari semua khasiat ini. Misalnya kunyit ini suka dipakai buat gangguan pencernaan ya, saya isi ini. Kadang dipakai juga buat misalnya metabolic syndrome, boleh dimasukin sini, boleh. Cara bikinnya gimana? Kunyit ini misalnya saya seringnya apa namanya, direbus itu dipanasi 30 menit diminum, ini bisa isi ya. Bisa juga misalnya kalau kunyit, kalau apa namanya teh, bisa juga misalnya kalau obat luar itu diaplikasikan kayak ditempel, ini bisa ditempel di sini, itu bisa ya. Ini contoh cara penggunaan. Frekuensi berapa kali sehari? Apakah 3 kali, 2 kali, atau misalnya ternyata cukup setiap malam Jumat misalnya. Terus di sini nggak apa-apa. Dosis kalau ada masukin, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, kosongin aja. Lalu teman-teman kirim ya. Ini adalah data kuesionernya ya. Ini yang wet lab-nya. Jadi teman-teman kalau misalnya data yang sudah dapatkan tadi, satu orang itu mengisi satu kali untuk satu spesies. Jadi misalnya satu kelas itu kan 4 kelompok misalnya ya. Kelompoknya ada 10 orang ya. Nah, misalnya saya itu di kelompok saya kebagian nanya, saya dapat 4 tanaman di kelompok saya, maka teman-teman masukin 4 kali ya. Pasti dapatnya 50, masukin 50 kali gitu. Jadi ini satu kuesioner buat satu kali masukin spesies tanamannya. Jelas ya? Nah, berikutnya saya udah berikan juga file yang isinya adalah nama-nama ini ya, nama-nama apa namanya? Jurnalnya ya. Jadi di sini saya udah berikan paper buat kalian. Mana paper ini isinya adalah jurnal yang saya ambil, ini saya kumpulin dari jurnal-jurnal fitokimia ya, jurnal-jurnal etnofarmasi yang ada di Indonesia, dan ini jumlahnya masih sedikit ya, saya baru terakhir saya nyari ini masih 60-an lah. Misalnya saya misalnya saya kelas E, saya kebagian di bagian Pulau Jawa ya. Maka saya di sini misalnya nyari tentang Kampung Dukuh dan Cikondang, saya nemu di sini. Nah, maka kalian membuat telaah dari jurnal ini. Kalau di TA sebenarnya jurnal review ya. Ini misalnya ada ini ya. Nih, kalian nyari di sini nih. Oh, ini data Cikondang nih ada. Nah, kalau namanya telaah jurnal, jadi kalian membaca dulu jurnal ini, kemudian nanti kalian coba bikin abstrak, dari abstrak ini hasilnya apa. Baru rangkum poin-poin yang dibutuhkan. Di sini kan kita membutuhkan poin berupa jenis tanamannya apa aja ya. Nah, maka cari di bagian telah tanamannya di sini. Tanamannya di sini, misalnya lihat di sini, oh ada nih. Ini kan namanya aneh-aneh nih ya. Nah, misalnya kalau di sini Centella asiatica ada yang nyebutnya pegagan, di sini antanan ya. Ada juga di sini nih ada yang aneh nih. Artemisia vulgaris nyebutnya adalah benghar kucicing. Nantinya masukin aja nggak apa-apa, boleh ya. Nama ilmiahnya teman-teman nanti. Nah, hasil setelah di sini, hasil studi di sini, ini kita masukkan ke dalam Excel yang sudah saya berikan bentuknya spreadsheet ya. Jadi spreadsheet ini siapapun boleh isi ya. Kalau saran saya, teman-teman isi dulu di Excel, baru pindahin ke sini biar nggak ribet ya. Jadi copy aja bagian atas ini. Nomor kelompok dan sebagainya, baru isi di biru copy ke sini. Nah, gimana cara ngisinya? Misalnya di sini. Teman-teman, saya ambil contoh. Ini, telah jurnal ini, langkah pertamanya itu selain tadi melihat jurnalnya, langkah berikutnya itu adalah melihat apakah jurnal ini layak atau enggak buat dipakai sebagai sumber. Kenapa? Karena jurnal itu enggak sembarangan. Ada yang disebutnya jurnal predator. Jadi dia cuma jurnal yang cari duit doang dari pengarang-pengarangnya ya. Dia semua asal nggak diedit sama sekali masuk aja ya. Itu nggak boleh. Caranya gimana? Caranya teman-teman kalau udah tahu judulnya tadi, misalnya tadi, nah ini. Lihat di sini, oh dia nama jurnalnya Farmaka ya. Farmaka ini ada 2 cara buat nyari ya. Yang pertama bisa lihat langsung di websitenya seperti ini. Jurnal 4 Asia ID Farmaka ya. Nah, teman-teman cari di bagian sini biasanya tentang kami ya. Kalau enggak biasanya setiap jurnal itu di sebelah kanannya ada ini ada apa namanya websitenya, ada poin-poinnya. Apa yang dicari? Dicari di sini lihat adalah nih indeksnya. Jadi indeks itu menandakan si jurnal ini terdaftar nggak di atau layak nggak buat dipakai. Contohnya ini, jurnal di indeks di Google Scholar ya. Ini sebenarnya belum begitu bagus, tapi lumayan lah. Jurnal di indeks dalam Garuda lumayan. Garuda itu berarti udah nasional juga.
Nah, berikutnya dia juga punya nomor ISSN-nya. Jadi kalau jurnal bagus itu dia punya nomor ISSN ya. Jadi nomor yang dipakai buat melihat apakah dia sudah terdaftar atau belum ya. Nah, ini kalau misalnya ada ISSN biasanya ada di mana ya? Nah, ini ISSN nih nomornya ya. Berarti jurnal ini dia terdaftar ISSN. Oke, jurnal nasional ter ISSN. Oke, ini oke lah. Tapi ini masih belum bagus. Kenapa? Karena yang sebenarnya bagus itu kalau dia sudah terakreditasi ya. Nah, lembaga yang mengakreditasi itu namanya adalah SINTA. Jadi SINTA ini lembaga punya Kementerian Ristek ya. Dia ini adalah lembaga yang tujuannya buat mengakreditasi jurnal-jurnal yang ada ya, salah satunya. Nah, kalian cari di sini, jadi kalian searching aja SINTA Google. Nah, di sini SINTA searching Google, nanti akan muncul ke halaman ini ya. Di halaman ini teman-teman nanti kalau ngetik SINTA itu yang muncul adalah layarnya kayak gini. Jadi ini halaman yang dipakai buat melihat publikasi-publikasi yang sudah ada di dunia ya, di Indonesia. Nah, adanya di menu sini search, teman-teman cari jurnal. Nah, di jurnal ini teman-teman cari nama jurnal yang tadi dicari ya. Misalnya tadi jurnalnya namanya adalah Pharmaka. Pharmaka ini ternyata belum ada di sini. Berarti jurnal ini belum terindeks SINTA ya. Jelas ya, jurnalnya belum terindeks SINTA. Tapi kalau misalnya jurnal lain, misalnya saya di sini ambil data satunya dari Kampung Dukuh nih. Ini yang Kampung Dukuh ini dia nama jurnalnya adalah ini, tuh Media Konservasi. Cari di sini nih. Nah, ini Media Konservasi. Oke, ya. Ternyata di sini media konservasi ini ada nih. Tuh. Ya. Media konservasi ada dan dia terperingkat sebagai SINTA 2 S2. Nah, ini SINTA 2 ini berarti dia nomor 2. Jadi yang paling bagus itu SINTA 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. Jadi makin tinggi, makin kecil nomornya makin bagus SINTA-nya. Nah, dia berarti SINTA 2, ya. Indeks Garuda juga. Ya, ini berarti bagus. Nah, ini teman-teman di sini di lembar ini silakan cari ya. Tuh, SINTA 2, tulisin media konservasi nama jurnalnya SINTA 2. Nomor ISSN-nya di copy ya, tadi yang ada di sebelah sana, teman-teman copy nomor ISSN-nya. Nah, kemudian tulis nomor judul jurnalnya. Ya, apa judul jurnalnya tadi ini? Ya, di copy etnofarmasi bla 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 di copy ke sini. Kemudian penulisnya siapa di copy juga namanya ya. Mana tadi? Ini penulisnya di copy juga namanya. Kemudian asal daerah di jurnal itu di mana, lokasinya di Kampung Dukuh ya. Kecamatannya Cikelet, Garut, Provinsi Jawa Barat. Ya. Baru tuliskan nama-nama tanaman yang di sini. Misalnya nama tanamannya adalah salam ya. Nama ilmiahnya Syzygium polyanthum salam tuh. Kemudian familinya Myrtaceae ya. Bagian digunakan daun. Khasiatnya antihipertensi, cara penggunaannya direbus, dosis belum ada nggak apa-apa, masukin aja ya. Ini dapat dari mana datanya? Dapat dari data yang ada di sini. Tuh, ini kan dia nulisin studi etnobotani di Kampung Dukuh ya. Kampung Dukuh ini ada data tentang nah ini penggunaan tanaman-tanaman yang digunakan sebagai obat di sana. Ya, salam, bagian daun, tekanan darah, alpukat, kencing manis dan sebagainya ya. Bayang ya, tugasnya di sini. Nanti kalau dari satu jurnal, teman-teman tugasnya kan mencari berbagai macam tanaman dalam satu jurnal ya. Jadi misalnya di sini tadi ada berapa tuh dari jurnal si Kampung Dukuh ini, teman-teman menemukan misalnya ada 10. Ya, masukin 10-10-nya gitu ya. Misalnya di sini ada berapa nih? 10 kan? Nah, masukin 10-10-nya. Dan ini kan penggunaannya beda-beda nih. Oh, kalau di sini jambu biji ini penggunaannya banyak. Buah dimakan langsung, daunnya diseduh ya. Berarti di sini ada 2 sampel. Buah jambu biji, daun jambu biji. Karena kalau buahnya mau dimakan, kalau daunnya diseduh, ya, ini beda nih. Bambu kuning batangnya ditebang, minum air. Ini kan penggunaannya beda-beda ya. Nah, teman-teman masukkan ke dalam pustaka ini. Tadi apalagi misalnya yang ada 2 di sini nih, kitolod, daun kitolod, bunga kitolod ya. Silakan masukkan 2 sampel. Jadi satu data yang satu sampel. Jelas ya. Kalau sini sampelnya ada rimpang kencur, daun kencur, batang kencur, berarti masukin 3 sampel gitu. Ya. Nanti kalau kalian udah bikin di Excel kalian, silakan di copy ke telaah jurnal ini ya. Nanti one day kalian bisa lihat di sini ini kan ada 5 sub ya, kelas A, B,
C sampai E ya. Nanti kalian pas mau TA bisa lihat ya, banyak sekali tanaman yang bisa digunakan sebagai sampel buat diuji gitu ya, atau buat diteliti lebih jauh. Itu lihat dari sini nanti gampang kelihatan ya. Itu kurang lebih pelaksanaan tugasnya. Jadi ini pertama saya contohkan dulu adalah itu contoh pembuatan kuesioner ya. Yang kedua ini contoh buat melakukan telah jurnal ya. Mudah-mudahan membantu juga dalam kalian mengerjakan tugas akhir nanti gitu. Itu tugasnya silahkan dikerjakan. Nanti teman-teman bisa menghubungi dosen masing-masing untuk lebih lanjut informasinya ya. Nanti ini tugasnya dikumpulkan untuk dibahas pertemuan berikutnya ya. Sekian dari saya penjelasannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.